Halo anak-anak, ini adalah khusus pelajaran kelas 6. Ada di halaman 35 pelajaran 5. Buku yang biasa Bapak Padape pakai adalah yang dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikannya. Itu yang Bapak pakai. Nah, di halaman 35 itu kita belajar pelajaran baru di pelajaran 5 berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ ada sebuah cerita, yaitu doa yang dijawab. Nah, anak-anak, ada seorang kakek yang sudah tua, tinggal di sebuah rumah di pinggiran desa. Kakek ini adalah seorang yang sangat saleh dan rajin. Dan bahkan dia itu adalah takut akan Tuhan. Dia rajin ke gereja, rajin beribadah dan segala macam. Suatu hari hujan lebat itu turun di desa tempat si kakek itu tinggal. Nah, si kakek tersebut dengan cepat dia naik ke atas atap rumahnya. Orang-orang di sekitar desa itu diminta untuk mengungsi dan ramai-ramai mereka membawa barang-barangnya keluar dari rumah mereka masing-masing. Tapi si kakek malah naik ke atap rumahnya. Nah, si kakek yang tinggal di desa tersebut mengalami kebanjiran yang tadi kan. Nah, dia berusaha dan terus berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan hujan tersebut. Dia minta Tuhan untuk menghentikan hujan yang lebat itu. Ya, memohon kepada Tuhan terus-menerus. Tak lama setelah dia berdoa, datanglah kepala desa hendak menjemputnya dengan kendaraan jeepnya. Jadi kan dia berdoa. Nah, Tuhan dengar doanya sebenarnya ya. Tuhan mengirimkan kepala desa untuk menjemput dia pakai kendaraan jeep kepala desa itu. Tetapi si kakek menolak dengan halus. Ia berkata bahwa ia percaya Tuhan akan mendengarkan doanya dan segera menghentikan hujan lebat tersebut. Dia menolak tawaran dari kepala desa. Dia masih tetap tinggal di situ dan pergilah segera sang kepala desa dengan perasaan cemas. Tapi karena dia percaya bahwa si kakek memang orang yang saleh, tentunya Tuhan akan pasti menolong kakek tersebut. Nah, seluruh penduduk desa telah mengungsi keluar desa. Si kakek pun berjongkok di atas lemarinya dengan perasaan yang di atas atapnya. Dia susun barang-barangnya dan dengan perasaan cemas. Akhirnya dia berdoa lagi dengan keras. Dia terus berdoa sama Tuhan, memohon kepada Tuhan agar segera menghentikan hujan lebat tersebut. Tapi hujan itu tidak berhenti. Tapi tak lama kemudian datanglah regu penyelamat untuk menyelamatkan si kakek ini dengan membawa perahu karet dan berteriak-teriak memanggil si kakek. Si kakek pun berteriak kepada regu penyelamat tersebut dan berkata bahwa dia tidak mau ikut regu penyelamat karena dia sudah berdoa bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya dan Tuhan akan menyelamatkannya. Setidaknya Tuhan akan menghentikan hujan lebat tersebut. Tuhan selama ini selalu mendengarkan doanya dan dia percaya bahwa kali ini pun Tuhan pasti mendengarkan doanya. Nah, anak-anak, bagaimana si kakek ini ya? Dia masih tetap berpegang teguh dengan imannya. Tuhan kan kasih kita hikmat, ya. Tuhan kan kasih kita kepintaran. Bagaimana kita mengelola kepintaran kita. Nah, si kakek ini masih tetap memegang teguh imannya kepada Tuhan. Tuhan akan pasti menolong dia. Akhirnya perahu karet itu pun perasaan yang sangat khawatir akan keselamatan si kakek. Singkat cerita, dari atas terdengar deru helikopter lagi. Helikopter itu ingin mengambil si kakek dari bawah untuk diangkat ke helikopter, tetapi dia tetap tidak mau. Katanya dia barusan berdoa, Tuhan akan pasti mendengarkan doanya katanya. Tetapi dia tidak mau dengan setiap pertolongan yang datang kepada si kakek itu. Dia tidak mau. Nah, anak-anak, dengan putus asa helikopter itu pergi. Akhirnya hujan tidak berhenti juga. Dan setelah hujan tidak berhenti, singkat cerita lagi, si kakek ini meninggal, tenggelam. Karena hujan deras, hujan lebat, banjir pun datang lebih tinggi lagi. Dan kakek ini meninggal. Tuhan berfirman kepada si kakek itu. Jadi ceritanya si kakek itu masuk surga ya. Setelah ada di surga, Tuhan itu berfirman kepada si kakek itu atau ngobrol sama si kakek itu. Dia bilang gini, kakek yang baik, engkau adalah anakku yang baik dan sepanjang hidup engkau selalu menuruti firman-Ku. Dan aku pun selalu mendengarkan doa-doamu dan mengabulkannya. Tuhan bilang begitu. Pada waktu engkau berdoa yang pertama kalinya, aku telah mengirim kepala desa untuk menjemputmu dengan mobil jeepnya. Tetapi kamu menolaknya. Lalu doamu yang kedua, aku mengirimkan regu penyelamat, yaitu perahu karet. Tapi kamu menolaknya. Terus setelah itu, saya juga mengirimkan kepada kamu sebuah helikopter untuk menjemput kamu. Tetapi kamu masih menolaknya juga. Aku selalu mendengarkan doamu. Tuhan bilang, Tuhan selalu mendengarkan doa si kakek.
mengirimkan kepala desa, mengirimkan regu penyelamat, yang perahu karet, mengirimkan helikopter. Nah, si kakek pun terdiam. Rupanya dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab doa. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana cara Tuhan menurut kamu? Bagaimana menurut kamu cara Tuhan menjawab doa kamu? Nah, anak-anak, cara Tuhan menjawab kita itu kan tidak harus seperti yang kamu minta. Kakek itu kan minta pertolongan supaya Tuhan menghentikan hujan, minta pertolongan Tuhan setidaknya dia selamat dari hujan atau dari banjir itu. Tuhan kan mendengarkan doanya, mengirimkan siapa? Kepala desa dengan memakai jeepnya, mengirimkan regu penyelamat dengan perahu karet, mengirimkan regu penyelamat dengan pakai helikopter. Tapi si kakek tetap menolak. Begitulah kira-kira kita itu salah menilai Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan bisa saja menjawab doa kita tidak harus melalui orang tua kita, tidak harus melalui adik atau kakak kita. Bisa saja orang yang tidak kita kenal pun Tuhan pakai untuk menolong kita. Tuhan itu selalu memberikan pertolongan kepada kita, tidak secara langsung. Tidak. Tetapi Tuhan selalu menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita. Ya. Tapi kan kok dia yang nolong saya, bukan mama saya? Itu cara Tuhan menolong kamu. Kemarin saya butuh uang, tapi yang ngasih malah tanteku, bukan mama papaku. Itu cara Tuhan menolong kamu. Itu cara Tuhan menjawab doa kamu. Oh, aku gak mau aku benci sama orang tuaku, mereka tidak pernah menolong saya. Tidak. Mereka bukan tidak menolong kamu. Ya, orang tua kamu mungkin mereka tidak punya apa yang kamu minta sekarang ini. Tetapi Tuhan ingin menolong kamu. Tuhan sayang sama kamu. Dia kirim orang-orang itu. Bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, seperti yang saya bilang dari awal tadi. Bahkan orang yang tidak pernah kita kenal sekalipun, Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi jangan pernah salah menilai Tuhan. Tuhan tidak pernah menjawab kamu. Tuhan selalu menjawab kamu. Jangan pernah bilang orang tua kamu tidak pernah memperhatikan kamu. Tuhan memakai orang tua kamu. Tuhan mendengarkan doa-doa orang tua kamu. Ketika orang tua kamu berdoa, mereka tidak punya kan apa yang kamu minta. Misalnya kamu minta sepeda, mereka nggak punya uang untuk beli sepeda. Tapi orang tua kamu sedih. Mereka berdoa, Tuhan bagaimana caranya ya supaya anak saya bisa beli sepeda. Akhirnya Tuhan menggerakkan orang lain atau tetangga ataupun guru kamu misalnya, kebetulan kamu lagi rajin di sekolah, guru kamu bilang begini, ini ya hadiah buat kamu. Dan bilang, wah ini kan hadiah yang lagi saya pengen banget, lagi saya doain. Nah itu kan cara Tuhan. Kita tidak tahu. Jadi ingat, anak-anak, dalam cerita ini Tuhan mendengarkan doa kita dimanapun, kapanpun, dan lewat siapapun. Tuhan tidak pernah membatasi kekuasaannya. Kekuasaan dan kekuatan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh siapapun. Maksudnya Tuhan bisa memakai siapapun untuk menjawab setiap doa-doa kita. Jadi bagaimana? Apakah kamu masih berdoa atau tidak?